Bayangkan lu hidup di dunia yang semakin cepat. Dunia yang gak peduli lu lelah, gak peduli lu overthinking, gak peduli lu depresi. Dunia ini cuma peduli satu hal, apakah lu berguna atau hanya sampah. Selamat datang di segmen Mindset. Tahun 2025, tahun dimana algoritma lebih tahu soal lu daripada orang tua lu. Tahun ini kalau lu nggak kuat, lu bakal habis jadi sampah dan jadi budak robot. AI udah ambil kerjaan lu, harga naik tapi gaji lu segitu-gitu aja. Psikolog mahal, pekerjaan langka, dan lu masih sibuk nonton drama Korea sambil nunggu motivasi turun dari langit. Wake up bro, lo harus sadar. Dunia ini bukan taman bermain, ini ladang pembantaian mental. Dunia ini adalah ladang permainan, dan yang lemah mereka akan jadi sampah masyarakat. Sadar bro. Ada beberapa hal yang bikin lo gagal di 2025. 1. Nunggu mood buat mulai. Kalau lo cuma kerja saat semangat, lo akan kalah sama orang yang kerja meskipun capek. 2. Ngejar passion tapi lupa skill. Passion itu bonus, skill itu senjata. Lo gak bisa perang cuma modal semangat. 3. Cari aman, gak mau resiko. Main aman itu sama aja pelan-pelan ngebawa lu ke jurang. Di 2025 ini, yang bertahan cuma yang berani ambil langkah gila. Dan yang jadi sampah masyarakat, mereka yang menunggu kesempatan tapi tidak kunjung mulai. Yang keempat, terlalu banyak konsumsi, sedikit eksekusi. Lu udah nonton 100 video motivasi, tapi gak ada satupun yang lu lakuin. Itu sama aja lu nonton sampah. 5. Gak bangun personal branding. Kalau orang gak kenal lo, mereka juga gak akan peduli sama lo. Jadi coba bangun personal branding, entah itu di TikTok, di Instagram, atau di YouTube. Coba dari sekarang. Lo harus mikir kayak orang yang udah pernah mati dan dikasih hidup kedua. Orang yang punya segalanya, mereka adalah orang yang sudah mati rasa. Mereka tidak kenal rasa takut. Mereka tidak kenal rasa rugi. Yang mereka tahu adalah mereka harus bertahan. Gue punya strategi buat lu. Strategi 1, diri lu sama dengan produk. Di dunia sekarang, lu bukan cuma manusia, lu adalah produk. Dan orang gak beli produk biasa, mereka beli produk yang unik dan bermanfaat. Jadi kalau lu gak unik, atau kalau lu gak punya value, tempat lu ya di pinggir jalan. Strategi kedua, kerja kayak orang kelaparan. Kalau lu kerja santai, lu gak lapar. Kalau lu bisa tidur nyenyak padahal masih miskin, lu bukan butuh motivasi, lu butuh dihantam realita. Hanya realita yang buat lu berubah. Strategi ketiga, lari dari cengkraman sosmed. Setiap scroll itu membunuh 1% mentalitas juangmu. Lu nonton kehidupan orang lain sambil lupa ngurus kehidupan lu sendiri. Gue bingung, lu itu orang seperti apa? Strategi keempat, tempa diri tiap hari, mau atau tidak. Lu gak harus suka, lu cuma harus lakuin. Karena di dunia nyata, hasil milik orang yang kerja, bukan yang nunggu mood. Jadi lu harus ngelakuin apapun yang lu harus ngelakuin sekarang. Ya lu harus ngelakuinnya sekarang, jangan ditunda-tunda. Barang siapa yang rajin, mereka akan jadi penguasa. Dan barang siapa yang malas, kemiskinan akan datang seperti pencuri di malam hari. Mereka akan bilang lu berubah, bilang lu ambisius, egois, gila kerja. Bodoh amat bro, lu gak usah peduliin perkataan mereka semua yang sampah kayak lu. Karena yang mereka benci adalah refleksi dari rasa malas mereka sendiri. Tahun 2025 adalah survival
of the most brutal. Yang kuat bukan yang paling pintar, tapi yang paling tahan diam saat dicaci dan terus gerak maju, yang akan bertahan di tahun ini. 2025 bisa jadi tahun kehancuran lu, atau tahun dimana lu bikin sejarah. Tapi semua itu tergantung satu hal, apakah lu berani berhenti jadi korban dan mulai jadi petarung. Subscribe kalau lu capek jadi orang biasa. Like kalau lu siap tempur. Share ke temen lu yang masih hidup kayak zombie, yang tidak tahu arah hidup. Tahun ini milik kita semua kalau kita berani. And semangat.